Dan Langsung pesawat meluncur. mulai terlihat dari Mong Nai menuju Enak ke nih. arah Nakam. Dan ini 50-50 banget, semua tim bakal enak. Dan mungkin kita bakal lebih nyorot ke bootcamp pada kali ini, dimana kita bakal melihat ke arah tim Morph. Apakah mereka akan turun di bootcamp dan diganggu atau enggak? Kita perhatikan sekarang Morph mulai terpantau, belum terlihat namanya, tapi harusnya sudah menuju ke arah bootcamp. Wah, perang sama IND kah? IND, Oh, oh skip, IND skip, skip. lewat. IND kayaknya ke arah Scrapping. scrappingan dekat Alpha deh. Ya, dekat Alpha dia bakal skip dan kita bakal lebih perhatikan ke daerah bootcamp RT1. RT1 Wait, Morph gak turun di bootcamp? lah di sekitarnya kah? Iya, sekitarnya. Oh iya, Morph ngambil tempat yang biasanya diambil sama Aura kalau di Di Indonesia. Maura ya. Mungkin dia takut tadi karena 2 tim kan, jadi nggak worth it dia fightin juga daerah bootcamp. Betul. Aduh sayang banget ya, padahal kemarin tuh kosong loh. Iya. Morph udah ngebaca banget sih, dan Painan cuy, Lagi-lagi. RRQ. Lagi-lagi nih. Hai, nggak berubah kondisi di Painan, langsung S12 dipegang sama Beer Eleven tadi. Sementara Sinergi sudah kehilangan satu pemain mereka, fight early yang ditunggu-tunggu. Kita bakal kayaknya ada pergerakan tim SGE yang sudah kehilangan satu player mereka bakal one on one dengan seorang D2E kali ini. Tembak-tembak, Austin Bot masih menghindari juga, S12 kali keluarkan, tembak lagi, kali ini masih menghold position. Spray down dari D2E dengan AK, belum menemukan seorang Austin Bot yang bakal ngokang dengan shotgunnya. Tembakan dari D2E, malah dia yang kenok dari tembakan headshot AKM dari D2E. Jinan pun Jinai. tumbang, Bir pun tumbang. Rata. RRQ pulang ke arah lobby dengan sangat cepat, bahkan sebelum Blue Zone pertama bergerak. Painan milik SGE. Betul. Tinggal adu jotos aja sih. Nextnya nanti pas udah masuk di weekdays ataupun masuk di super weekend nanti, akan ada jotos-jotosan lagi nggak nih di Painannya? Iya, ini luar biasa banget sih dari tim SGE ya. SGE itu segrup nggak sih sama RRQ? SGE sama RRQ kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kan bukannya segrupnya sama ini. SGE sama RRQ enggak. Soalnya SGE itu segrupnya di grup E. Bareng grup E ya? Box, King of Gamers Club sama You Level Up. Ulu ya. Ulu. Dan Morph masih cukup aman karena mereka nggak turun di arah bootcamp. Tadi 2 tim berarti yang ngambil daerah bootcampnya, dan langsung saja Zai mengamati daerah bootcamp untuk ngebegal rotasi dari T1 yang turun dan mengambil tempat dari Morph team. Ditungguin nih kali ini, dan NC pun sudah nyebrang meninggalkan daerah bootcamp dan menuju ke arah pulau yang terpisah kali ini ya. Betul, dan tadi Circle sudah muncul mengambil di bagian tengah agak sedikit ke bawah. Untuk Circle yang pertama kurang lebih 3 menit untuk pergerakan Blue Zone yang pertama. Jill dan juga Viru sudah mulai berkumpul dan ada satu mobil kambing yang udah mereka punya. Ya, mobil kambing tampaknya ini bakal digunakan kali ini, dan Viru mulai melihat pergerakannya kali ini. Dan rotasi dengan kendaraannya, meta baru dari Sunhawk. Betul. Dulu pada bilang jangan pakai kendaraan, sekarang pada bilangnya pakai kendaraan. Iya. Minimal satu aja. Tapi lu merhatiin nggak kalau buat di international match sekarang nih, khususnya kayak buat di Asia dulu lah ya, itu rata-rata masih bermain untuk ngambil tengah circle langsung dibandingkan main scrapping di pinggiran circle. Itu dia, masih pada mengincar itu tengah circle, dan kita bakal lihat dari Morphin juga TSM bakal bertemu di mana ada Frenzy bertemu dengan Clutch God. Betul, dan kita lihat kali ini kemampuan dari Frenzy. Apakah bisa, wait, dia ngeblink tadi? Ngeblink dia. Oh, 2 orang dari TSM bakal ngepus karena Frenzy backup terlalu jauh, hanya seorang diri aja. Apakah Frenzy bisa meratakan 2 pemain dari TSM, dan pintunya bakal ditutup di arah sebelah kirinya. 2 orang bakal rotasi, pintunya bakal dibuka lagi, 1 orang sudah mulai kelihatan, tapi sepertinya Clutch God bakal masuk. Ada spray jarak dekat, kali ini Frenzy berhasil mendapatkan 1, tapi 2 pemain yang datang. Oh, hampir saja mendapatkan 2 pemain dari TSM yang berusaha nge-push compound dari Frenzy. Morph kehilangan 1 pemain mereka. Ya betul, mungkin Morph ya dengan gaya main mereka kali ini belum terlalu ngerti gimana cara menutilize areanya, karena sedikit terlalu jauh sih scrappingnya. Sehingga ketika ada knock susah untuk di backup, dan TSM mengetahui bahwa ini satu player sendirian doang, langsung diincar oleh mereka ya. Betul. Dan ada beberapa tembakan balasan dari Zai yang belum memberikan damage terlalu dalam, malah Zai yang kehilangan 50% darahnya ditembak dari arah belakang dari tim TSM. NC juga sudah mulai bergerak, ada JXC, jarak Morph terlalu jauh satu dan yang lainnya. Betul banget. Karena mungkin belum terbiasa, karena kan mereka biasa bermain di tengah, di bootcamp. Kayaknya mereka menggunakan taktik scrapping, jangan cukup ekstrim, cukup jauh jaraknya. Yap, agak nekat sih sebenarnya untuk nyoba strategi ini di hari ini. Step sudah mulai terdengar kali ini JXC.
Masih berada di posisi yang sama, bakal ada HBD sepertinya bangkit langsung. Satu orang lompat dan terlihat, tapi dari arah sebelah kiri ada backup yang bakal datang. Jaxi masuk ke dalam ruangan yang sangat sempit kali ini. Ada Deos yang siap melakukan push karena satu pemain yang kenok di bagian luar sudah mulai di backup, tapi sepertinya dari NC lebih milih untuk melakukan fight terlebih dahulu. Ada close combat, Jaxi terjatuh. Dua pemain Morph langsung pulang ke arah lobby. Bukan awal yang bagus untuk Indonesia. Iya, dua player ditumbangkan di awal-awal, tinggal menyisakan duo dari Zai dan juga No Mercy kali ini ya. Betul, ini bisa dibilang dua pemain yang tersisa adalah dua pemain yang punya firepower bagus. Cukup gede ya dari tim Morph kali Yap, ini. betul. Sementara Zai, dia bakal naik kah ke bagian atas? Lagi Bisa lompat. ya? Hah? Bisa, Bisa bisa. nggak? Oh, Bisa, bisa mengambil ya? ujung nggak bisa. Bisa itu. Oke. Satu info baru berarti, No Mercy dengan baju andalannya. Bahkan on the go aja bilang, kaya kali ini orang. Iya, lo lihat setupnya tuh kayak setup mafia banget cuy. Tapi tasnya tas unyu. Iya, tasnya unyu tapi harus ada hal-hal feminim di balik kesangaran seorang pria. Jadi, Anjay. Pakaiannya heavy metal. Yoi. Tasnya Tasnya unyu-unyu. Lagunya Aita Kata, Aita jadi Kata. tampang heavy metal, hati heavy rotation. Yoi. Lengkap tentunya untuk seorang No Mercy. Ini Zai gue was-was juga nih. Dia merhatiin pergerakan NC, tapi di belakang mereka ada TSM dan akhirnya Zai lebih milih untuk regroup karena belakang ada satu supply. Awas tertembak. Kalau misalkan Zai bisa nge-clutch ini enak. Enak. 4 poin tambahan. Tapi kali ini dari tim Morph ya, dijepit oleh dua tim sekaligus dari tim NC dan juga tim TSM dari belakangnya mereka. Tapi Betul. ada juga satu airdrop yang dapat diambil juga. Apakah airdropnya bakal digunakan sebagai bait oleh seorang Zai? Harusnya iya sih, bisa dijadiin bait sih. Biarkan pemain-pemain NC itu ke arah supply, lalu HBD. Strategi yang paling mengejutkan orang ya, HBD. Kayak tadi, Jaxi nge-HBD orang tapi sayangnya nggak bisa langsung dipulangin ke arah lobby. Karena begitu dia lompat, nggak masuk ke dalam. Masih dalam posisi vaulting terus tiba-tiba ditembak ke knock. Betul, tapi kita bakal lihat dari pergerakannya tim KOG juga ya. Mulai menuju ke arah high ground, mulai bertemu juga dengan tim Yudu yang menggunakan Vespa kali ini. Anak senjabet. Yoi, naiknya ke arah bukit lagi kan. Wah, jangan ke puncak nih mereka. Senja banget, tinggal mesen kopi doang ini di puncak pas. Sun Mori naik Vespa ke puncak. Beh, Sama makan mie rebus kan di atas. Beh, perfect banget itu. ganti dia. Ini anak off-road. Pengen kotor-kotoran Dari ya. lagu senja jadi lagunya heavy metal ya. Yoi, tapi jiwanya tetap JKT, Heavy rotation. heavy rotation. Oke, ini adalah live rankingnya. Belum ada perubahan sepertinya. Karena strip-strip semua di sebelahnya hashtag. Belum ada yang up and down, masih dalam posisi yang sama. Bahkan dari Sinergi masih berada di arah Painan. Mereka nggak pengen meninggalkan Painan terlalu cepat. Betul banget. Dan kita bakal juga ada pergerakan tim Sinergi. Akankah kali ini terjadi perang lagi ketika tim-tim lain mulai mengisi daerah Painan? Let's see. Belum ada perang sih. Ini Sunhawk yang agak pasif kalau kita bandingkan sama Sunhawk pertama kemarin. Kemarin gila banget Sanok ya. Lumayan banyak fight di awal-awal. Kali ini lebih ke safe mainnya dibanding untuk semua tim ya. Alright, dan T1 masih bergerak perlahan-lahan juga dan Nova juga sudah mengambil daerah perbukitan kali ini sendirian aja tim ini, nggak ada tim lain yang berada di posisi tempat di mana Nova berada. KOG juga masih berada di bagian bawah dari perbukitan. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya pergerakannya tim OR. Dari ujung mulai menuju ke arah circle dan kayaknya bakal kepental ke arah ini gak sih? Bakal kepental ke arah Painan. Ini Painan sih kayaknya akhir-akhirnya. Karena Painan di senternya ya. Senternya betul. Dan ini dari tim OR, harusnya kalau jembatan kiri cukup aman ya. Nggak ada menghalangi jembatan kiri. Dan tadi mungkin dari tim Morph ya, bisa mengambil perbukitan bootcamp. Tapi karena udah potong terlebih dahulu, jadi mereka terpaksa mengambil tempat yang nggak terlalu enak. Betul, setupnya jauh banget sih tadi yang dilakuin sama Morp. Ada yang ngambil di dekat jembatan, ada yang ngambil di pinggir sungai, ada yang agak ke tengah juga. Bahkan Frenzy ke pick off di awal, Jaxi menyusul dan saat ini hanya menyisakan No Mercy dan juga Zai. Ya, kita bakal lihat kali ini dapatkah tim Morph kembali dari keterpurukan di awal-awal game kali ini ya. Kehilangan dua player termasuk kaptennya, pasti jadi pukulan cukup keras bagi tim Morph di game kali ini. Tapi bisa lah, bisa yakin gue udah bener aja. Baru dia omongin bisa langsung dapetin satu pick yang cukup baik ke arah Coko. Betul, tapi ada
T1 juga yang bakal perang dengan Valdus, Johnny di Kenok. Dua tempat berarti perangnya antara Morp dan juga NC, T1 dan juga Valdus. Tapi masih bisa di backup sih. Posisinya di balik Broken Wall. Bisa banget. Oh, bisa nggak di banget Broken Wall, dalam backup. rumah itu. Dalam rumah, tapi kita bakal dari Valdus ya. Arm John lagi berusaha untuk di revive juga. Depan ada T1, akankah mereka push? Harusnya nggak bakal di push dengan kondisi kayak gini. Tapi Zai tertangkap oleh Jonathan kali ini dan sudah ke headshot. Bener. Hmm. Udah kena headshot berarti tinggal No Mercy, Groza dan satu set Robocop akan diamankan sama tim IND. Langsung di drop Wah, semuanya. langsung tuh. lari dia. Langsung. Ngumpet. Langsung pokoknya nggak usah pakai reload dulu lah ya. Amanin dulu baru reload. Oh wow, extend quick draw tuh. Cepat banget reloadnya. 40 peluru lagi di klip. Gercep banget dia. Yoi, tapi apakah Zai bisa diselamatkan ya sama No Mercy ya? Mereka tadi agak jauh sih, mereka kan split satu-satu. Dan yang kena adalah Zai, ini bakal agak susah untuk revive juga. Cuma kita bakal lihat nih, apakah kondisinya memungkinkan bleeding dan out. ternyata tidak. Tinggal satu player lagi dari Morph itu No Mercy bertahan sendirian. Betul. Kemarin kita ngelihat No Mercy itu nge-clutch box gaming seorang diri. Apakah kali ini bakal galak lagi permainan dari Morph? Tapi entah lu doang atau gua entah gua atau lu juga merasa sih Flo kayak hari ini tuh Indo agak sedikit melempem setelah kemarin dapetin 3 chicken dinner. Nah itu dia, agak melempem bang. Bukan agak sih, lumayan parah melempemnya kali ini menurut gue Oke, ya. Tapi bukan alasan untuk kita tidak mendukung mereka. betul. Kita harus tetap mendukung mereka. Masih ada satu orang yang bertahan, No Mercy. Kalau sampai No Mercy bisa one man squad nih, tiba-tiba chicken. Wah, gaji dia naik sih pasti. Langsung telepon ya. Si Arab langsung, Matt, naikin gajinya No Mercy ke. Mau berapa? 5 kali lipat. Tapi gokil kalau misalkan di map kecil kayak gini bisa one man squad dan banyak kill lagi. Apalagi kalau killnya sampai 2 digit bisa dikumpulin. Wah, udah menjadi cacing semuanya. Melepas kostum-kostum yang ada. Berhasil revive ya? Berhasil revive, nggak langsung ke end. Kita lihat tinggal ini. Dari tim NC mengambil ujung jembatan, menghalangi pergerakan tim-tim lain. Tapi kita bakal lihat dari No Mercy, dapatkah dia bertahan? Dan mencapai at least ya top 6 lah, oke. Iya, top 6 oke lah. Killnya anggaplah kill itu bonus ya. Perjuangan sekarang itu bagi No Mercy gimana caranya survive bisa sampai di top 6. Gue kira No Mercy. Bajunya sama. Mirip-mirip ya? Bajunya mirip-mirip. Tapi tasnya beda. Nggak, bajunya putih doang miripnya. Kalau aslinya dia kan yang setelan kayak orang mau wedding tuh. Iya. Waduh, ketemunya di belakang orange lagi lah. 4 orang nih masalahnya nih. Bener nih. Circle-nya ke atas please. Lumayan membanting sih. Dan Godless kenok dari NC. Betul, kita bakal kayaknya dari pergerakan tim-tim yang bermain. Mereka perlu nyebrang jembatan. Ini jembatan bakal jadi tempat yang terenak. Untuk dipotong oleh tim-tim yang terlebih dahulu berada di pulau kiri ya. NC bakal langsung revive juga temennya. Tapi malah ketembak oleh TSM Zigot. Baru mau di revive. Kena peluru juga dia. Dan di Kratos HBD. juga ketangkep. Ini HBD itu udah paling enak cuy. Strategi paling enak banget untuk ngagetin orang Apalagi HBD. mainnya TPP. Apalagi mainnya TPP. Kalau FPP kan nggak bakal bisa HBD. Karena ketika lo pengen buka badan, pengen nembak, ya lo buka badan. Betul, kita bakal lihat pergerakan dari tim IND. Sementara masih bertahan dengan scouter mereka kena HBD. 3-nya ragu untuk maju. Dan kita bakal dari Valdus juga menangkap tim No Chance. Coconut dipulangkan ke arah lobby. Tapi langsung ada juga trading. John juga dipulangkan ke arah lobby. Yap, udah ada beberapa trade kill yang terjadi kali ini. 1 poin kill sudah dikumpulkan oleh Winter dari tim Ulu. Sementara NC gak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Karma is real. Bahkan NC yang tadi sempat ngebuat Morph terhimpit. Sekarang mereka yang malah pulang lebih dulu. Betul banget. Itu bakal kayak pergerakan tim IND. Berusaha untuk maju dan langsung dengan juga seorang Clutch God ditumbangkan. Ini semua sisi udah saling ngelock sih kayaknya. Udah agak sulit untuk mereka maju ke depan. Dan bakal ditahan pergerakan mereka sementara waktu. Oke, di smoke setup terlebih dahulu untuk menyelamatkan temannya di bagian belakang. Setup di arah kompon pinggir jalan dengan sangat rapi nih. You level up, berhasil mengamankan daerah ini dengan perfect. Bahkan mengusir semua tim yang ingin lewat daerah mereka. Betul, kita bakal kali ini dari pergerakan tim Ulu langsung menghindari komponnya, mencari tempat yang lebih enak lagi dan ya Spainan bakal diisi oleh cukup banyak tim kali ini ya. Karena masih mungkin circle berakhir di Painan. Masih sangat mungkin. Ini baru circle ketiga. Blue Zone juga sudah mulai bergerak ya. Udah ngambil seperempat, tinggal nunggu nutup nih. Terus kita ngelihat circle berikutnya juga. Sementara tim IND bakal melakukan spray. Pintunya sudah mulai dihilangkan.
Tidak ada pintu lagi untuk defensive area dari TSM. Angle shootnya benar-benar terbuka ke bagian Betul. dalam dari rumah. Dan untuk game kali ini, semakin banyak tim yang tumbang di awal-awal, gue semakin senang. Karena No Mercy bakal semakin lama bertahan. Betul, Mercy bakal sangat legit bertahannya kalau gini ceritanya. Wuhu, kelihatan lagi. Snacks hampir mendapatkan satu pemain tadi, tapi ternyata ada yang melakukan pick tipis dari arah compound. Dan spray down dari seorang Crash Guard bakal menuju ke arah tim IND Snacks, tapi masih tertahan. No Mercy dari belakangnya TSM, dapatkah dia coba untuk mengamankan posisi dia. Dia kalau muter ya ke arah Sahme, dia bakal lumayan aman, tapi beranikah dia muter segitu jauh? Tapi jauh banget. Jauh banget, muter jauh, banget. Kalaupun nge-backstepin TSM harusnya oke-oke aja sih, tapi biarin TSM-nya pincang dulu sama IND. Mungkin pincang 2, pincang 3, Nah, finish. itu dia. Yang jadi problemnya akan ada banyak cacing sih di bagian pegunungan ini. Rumputnya tuh tinggi-tinggi, Flo. Iya itu dia, dan Valdus pun berada tepat di sampingnya seorang No Mercy. Oh, Circle tolong ke iya. No Mercy, aduh. Aduh, harus Kepental. jalan lagi. Berapa tim yang harus dilewatin sama No Mercy? Coba 3 tim. TSM, IND, sama Ulu tuh yang harus dilewatin. Plus berdoa supaya Valdus gak tahu posisinya No Oh, Mercy. Skip sih, mereka skip posisi si No Mercy sih. Jadi No Mercy tinggal fokus ke arah TSM, kalau mereka bonyok-bonyokan sama tim Betul. IND. Lebih ke arah kiri tadi Valdus ya. Iya. Lebih ke arah kirinya. Tapi ini bakal menjadi long fight antara TSM dan juga IND. Smoke sudah bakal ditembus langsung sama Zigatnya. Ada granat di tangannya juga. Belum reload, masih 32 peluru di arah klipnya. Lemparan granat hanya memberikan damage ke arah batu. Belum sampai ke arah orangnya dan vehicles-nya bakal digerakin sama Jonathan. Sementara Manparang bakal menembak satu. Nova kehilangan satu pemain mereka, tapi Manparang berhasil diamankan. Ada sedikit fight back yang dilakukan. 1-1 untuk posisi knock antara Yudu dan juga lawan yang sedang mereka hadapin tadi. Sinergi. Oh tumbang juga? Oke. 12 tim lagi. Oke, 12 tim lagi. Ayo, tolong dikikis Ayo. lebih cepat lagi. Ayo, kamu bisa. No Mercy bertahan seorang diri. Yudu berada di bagian puncak dan Nova harus melakukan revive terlebih dahulu karena ada satu pemain mereka yang knock dan wow, selesai satu orang ke lobby. Baru satu lang, belum total semua timnya yang di belakang arah lobby. Dari Yudu lagi menahan juga pergerakan dari Nova. Kayaknya bakal dikejar sih mereka. Mereka pengen coba secure area sisi kanan circle agar lebih aman. Mateng tuh granat tuh. Manparang lempar granat, nembus smoke-nya, duar. Wah, dapat lagi knock. Lumayan dikit. Belum Gak kenok, dikit doang. Tapi dari bagian kiri bahkan ada satu orang tadi yang ketangkep sama Yudu Gang juga. Namun Drax juga langsung dieksekusi karena box datang dari arah belakang dari Yudu Gang. Betul, harus mereka lebih fokus ke arah Nova dulu sih. Pastikan Nova beres, biar mereka ketika zona nutup punya circle yang cukup enak. Dan kita bakal lihat dari samping ditembak. Manparang men-trade dengan sangat baik, tinggal menyisakan satu player lagi bertahan. Dan dipulangkan ke arah lobby semua. Yoi, Yudu berhasil mendapatkan 4 kill, langsung dipulangkan begitu aja Nova godlike ke arah lobby. Yudu bergerak pelan tapi pasti, udah mulai menunjukkan gua juara SEA nih. Iya, gue juara SEA nih. Dan itu bakal dari tim T1 pun mulai tumbang, terusin tumbangnya T1. Terusin, No Mercy masih bertahan, gila. Sampai si No Mercy bertahan, survival skill dia tinggi banget sih. Betul, wah T1 tumbang sini T1. Sama tim IND juga bakal tumbang-tumbangan ya mereka. Iya, karena mereka long fight di arah blue zone. Rata sudah T1 ke arah lobby. Memberikan nafas yang segar untuk No Mercy. Yuk! Oke, tertangkap oleh TSM ternyata. Harus puas di posisi ke-9 tadi ya? 10 kah? 2 poin. Oke. Sayang banget bahkan Valdus harus puas juga di posisi ke-9. Banyak yang terkikis sama zona ternyata ya. Kalau nomor si tahan 10 detik lagi ya? 10 detik lebih lama. Iya. Langsung Dia dapat dapetin 9 tuh. Iya, dia bakal dapetin jumlah poin yang cukup banyak kali ini. Lumayan lah ya. 10 Berarti detik. nggak ada poin kill tadi ya? Enggak Nggak ada. Karena tadi cuma dikenokin doang. Zai ngenokin 1, Jaxi ngenokin 1 doang. Nomor si Frenzy juga ngenokin 1 tadi. 3 knock, 3 no kenok, kill. no kill. Karena tadi gue ngelihat kayak damage yang dihasilin sama pemain-pemain yang ada di layar sebelah kanan tadi tuh. Itu semuanya adil, 100 buat pemain dari Morph. Berarti cuma kenoknya doang, tapi ini masih ada yang pengen nambah damage-nya. Ulu bakal nge-spray langsung dan Ulu bermain dengan sangat agresif untuk Sunhawk kali ini. Iya, benar-benar mereka pengen comeback ya. Setelah beberapa game yang kurang maksimal, mereka bakal coba comeback dan kali ini zona kelima pun tinggal berapa tim? 7 tim lagi tersisa. Ini jumlah yang cukup dikit dan kita bakal kendaraan mobil kambing digunakan kembali untuk menuju ke arah safe zone. Alright guys, kita harus fokus walaupun Morph sudah hilang tapi masih berjalan game yang keempat kali ini. IND akan bergerak naik ke atas bukit di mana Ulu sudah menguasai daerah sana, sudah mulai terpantek satu pemain dan akan ada granat yang dilempar meledak. Nih. Langsung saja hanya memberikan cicilan damage doang. 1 orang akan terlihat dipulangkan ke arah lobby. Itu siapa?
Chelsea. Chelsea, oke. Chelsea. Ini masing-masing tim juga terkikis oleh zona kali ini dan akan sedikit sulit ya mereka untuk masuk ke dalam safe zone. Ditahan oleh berbagai tim, dikikis juga oleh safe zone, kena bom kiri dan kanan dan banyak banget yang mulai tumbang termasuk KOG juga. Chelsea menebayan zona kelima di mana zona kelima akan menjadi zona ke-6 dalam waktu yang sedikit lagi. Dan kita lihat pergerakan dari Chelsea mulai tertumbang juga one by one oleh tim OR yang sudah memiliki 4 kill. Tolong OR tumbang biar nggak ngejar BTR. Betul, OR-nya harus ditumbangkan sekarang juga karena masih ada 5 tim itu berarti ya? 4 tim lagi. Kurang lebih, oh ya sekarang 4 tim karena KOG-nya udah pulang ke arah lobby untuk saat Mati ini. sih Dan OR. Chelsea juga harus gugur. Masih ada OR juga harus puas di posisi ketiga. Nggak dikejar Oh, BTR. keempat. Nggak kejar BTR. Iya, nggak kekejar. Ini aman tentunya untuk posisi BTR sejauh ini. Masih game terakhir imbang nih. 3 game masing-masing. Oh iya benar. Betul. Ya kan? Iya. Wah, Iya. box masih berempat lagi. Box, iya masih berempat. Mereka kalau nggak Yudu, box sih ini. Tinggal bertiga doang kan. Dan kita lihat apakah dari tim Yudu dapat ngebalikin keadaan. Ulu lumayan kejepit nih, Ulu. Dia nggak punya zona, Yudu paling enak. Bertiga di compound, zona. Mulai tumbang juga dari tim box yang lagi nyebar ke posisi 31 kali ini ya. Ya, Yudu enak banget dapetin kompon seperti yang udah Flo bilang. Wow, Wah, tumbang selesai. juga. Ulu harus pulang ke arah lobby antara box dan juga Yudu. Saya Pride. Saya Pride kali Saya ini. Pride ya. Dua-duanya saya Pride. Kalau Indo Pride-nya gugur masih ada saya Pride. Kita bakal lihat nih, akankah Saya Pride kembali menunjukkan ketajaman mereka pada game kali ini. Betul, karena sisa pemainnya itu berarti box 4, Yudu 3. Ya. 4 lawan 3 nih. Bakal di-spray langsung through the smoke. Man Parang mengambil celah sempit tadi dari bagian ujung dari rumahnya untuk bisa nembak ke arah balik atau ke arah bukit di Betul. balik pohon. Mas Batu juga memberi cover terhadap tim box meskipun minim banget. Kalau sekali bom masuk nih, dar! 3 mati. Betul, dan ini lemparan granatnya sih udah membabi buta banget yang dilakukan sama Box Gaming. Semuanya dilemparkan ke arah luar dari rumahnya, berharap ada satu pemain dari Yudo yang terjebak di bagian luar. Tapi sepertinya dari Fred lebih milih untuk masuk lagi ke dalam rumah. Betul, kalau mereka punya smoke, ini bisa nih butain ke arah rumah-rumah. Lalu mereka coba untuk ngetabrak satu rumah yang menurut mereka paling kosong. Tapi kita bakal lihat dari tim box ada yang pisah ke kiri ya. Lihat, circle-nya dibikin adil. Semuanya harus keluar dari Iya. zona nyaman mereka untuk bergerak masuk ke dalam circle yang ke-7. Iya, mulai terkikis nyawanya 3 kali orang ini. di arah batu yang sama. Ini di PS yang udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Bakal ada satu orang yang menyeberang. Tidak terlihat. Masih bisa memainkan timing move-nya. Dan Fredo selamat dari tembakan yang dilakukan sama Box Gaming. Wah, kena lagi kali Nggak ini bisa. Yudu jadi ya. Ke sandwich banget ini 3 pemain dari Box Gaming. Padahal mereka udah unggul dari segi pemain. Dari segi jumlah pemainnya juga. Satu persatu mulai terkikis. Ingat Man lagi ya. Parang. Dan hanya menyisakan satu orang saja. Lemparan bom bakal menuju ke arah seorang jumper, tapi belum mengenai target juga. Kita bakal lihat kini dari seorang break. Bakal coba lempar bom demi bom. Mencari posisi dari jumper dan juga Man Parang. 2 lawan 1. Dan dapat kali ini. Granat yang menyelesaikan semuanya. Yudu Gang berhasil mendapatkan chicken dinner di Sunhawk. Padahal harapan gue tadi Morph yang bakal chicken. Iya, betul banget. Tapi memang dari permainan Morph bisa dibilang sedikit berbeda daripada biasanya. Mereka scrapping, tertangkap, dan itu membuat mereka tadi agak sulit untuk bertahan sampai ke late game. Karena ini kali pertama gue ngelihat Morph main scrapping kayak gitu. Ini satu hal yang gak pernah mereka mainkan sama sekali. Pertama kali banget. Pertama kali banget. Bahkan kayak gue ngeliat di beberapa kayak misalkan lagi ada Scream, gue ngeliatin live-nya si Zuxi Luxi, Ryzen, Microboy yang biasanya di Scream Indonesia mereka live. Gue jarang banget ngeliat Morph tuh di Sunhawk turun main scrapping di tempatnya Aura. Dan di turnamen pun. Di Indo PMPL ya, kita nggak pernah melihat Morph bermain scrapping. Tadi gue gak kaget, karena biasanya Morph mau 2 tim, 3 tim, 4 tim dihajar bootcampnya. Ayo perang sama gue gitu kan. Betul, bahkan kalau nggak salah sempet deh Bigetron beberapa kali nabrak bootcamp dan Morph memenangkan fight itu. Nggak pernah kalah, betul. Nggak pernah kalah. Sekalipun pincang ya paling pincang 1. Itu benar ya, gue juga melihat beberapa kali Morph ya. Ditabrak sama 2 tim pun, ayo perang gitu sama gue. Gue gak takut mengusir kalian dari bootcamp. Ya, tapi apakah teman kita nih akan sependapat dengan kita juga? Kita langsung serahkan ke analis kita. Silakan Om Wawa. Well, terima kasih Bro Fasta dan juga Wolfie. Dan memang benar tadi tampaknya dari Morph mereka keluar dari bootcamp. Entah apa alasannya. Apakah mereka mencoba untuk melakukan cutting terhadap junction atau potongan-potongan antara map A dan juga map C-nya. Tapi permainan dari Morph agak sedikit goyang di mana mereka harus terpick off di awal-awal.
Dua pemain dari Morph terpick oleh TSM dan satunya lagi itu nyusul kena tim Secret. Jadi agak susah pastinya untuk Morph bisa bertahan masuk sampai dengan ke late game-nya karena mereka dengan satu pemain saja itu sangatlah sulit untuk bertahan. Sedangkan untuk pemenang kita tadi, winner chicken dinner yaitu Yudu Gang, mereka sudah diberkati juga, mereka punya compound dan dari box mereka terlalu menahan terlalu lama. 3 pemain di satu posisi yang sama, bukanlah posisi yang sangat menyenangkan sekali. Tertahan dan harus terkena blue zone. Dan kita lihat untuk map dari Sunhawk tadi untuk rankingnya, ini dia. Ya, dan Yudu Gang dengan 11 poin kill, mereka punya compound, mereka sangat enak, mereka sangat nyaman, mereka bisa nembakin semua yang berada di bagian luar. Dan ada box gaming tadi di posisi yang kedua juga karena mereka bertahan di satu pos. Mereka gak bisa lari dengan nikmat ya masuk ke dalam circle yang ke-8. You level up akhirnya memperbaiki permainan mereka dan berhasil untuk naik ke atas ke arah dari top 3. Dan sayang sekali tadi Morph Team tertahan dan hanya berhasil untuk mengamankan placement point saja ya dengan placement point 2 tanpa mendapatkan kill point sama sekali. Dan bicara soal Sunhawk tadi kita melihat bahwa permainan yang cukup baru dan sebenarnya agak mengagetkan ya. Karena di awal-awal RRQ Athena mereka memang berhasil atau selalu untuk menempati painan tapi ternyata di sana ada sinergi yang dimana sangat-sangat cepat sekali untuk membersihkan RRQ Athena. Untuk tim statistik di map Sunhawk tadi. Ini dia untuk statistik dari Yudu Gang yang berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner. Damage mereka tidak terlalu besar dengan total heal juga yang tidak terlalu besar karena mereka sangat jarang untuk melakukan fight. Map yang sangat kecil, Sunhawk 4x4 pastinya kalau jarang ditembak itu akan sangat menguntungkan sekali. 11 kill dengan 9 knockout. Jadi ini langsung secure kill point, begitu knock langsung kita secure aja, kita end, kita dapetin point kill. Jadi sangat enak untuk Yudu Gang, mereka sudah survive, mereka sudah berada di tengah zone, di arah circle. Dan kita lihat dari highlightnya sebenarnya lebih dalam lagi. Kenapa ini? Apa yang terjadi sebenarnya untuk tim Morph ataupun dari pergerakan-pergerakan tim yang berbeda dan RRQ. Match yang dibuka antara RRQ Athena berhadapan dengan Sinergi yang berada di arah dari Painan. Yang dimana dimenangkan oleh Sinergi dan ini adalah momen yang sangat disayangkan. Karena ternyata tampaknya Frenzy berusaha untuk mengamankan ya. Mengamankan compound dan para pemain dari Morph tadi sangat terpisah terlalu jauh. Gak ada backupan sama sekali di belakang juga. Jadi sangat mudah untuk TSM tadi bisa mendapatkan point kill. Dan balik lagi, bicara soal Sunhawk, siapa yang duel di bagian luar terlalu lama itu tidak sangat diunggulkan sekali. Dan itu terbukti banget ketika mereka sudah masuk ke dalam yang paling bagus positioningnya adalah Yudu. Kenapa Yudu meskipun mereka lari-lari di luar, mereka agak sedikit telat untuk masuk, namun mereka berhasil buat dapatin compound ya di tengah-tengah nantinya untuk di circle yang kelima ke atas. Jadi ya dari level up juga mereka berhasil GXR fight yang terlalu lama di phase yang kelima ini membuahkan kayak oke, kita harus langsung lari, kita nggak boleh terlalu lama untuk menahan. Dan untuk tim-tim yang sudah bertahan, lihat positioning dari Yudu sudah sangat secure sekali mengamankan seluruh compound yang berada di dalam circle. Mereka enak banget, mereka bebas, mereka udah nembakin box gaming yang tertahan. Mereka udah ngelihat dari awal tapi box masih sempat untuk mendapatkan peringkat yang kedua. Namun ya, begitu dia tadi untuk highlightnya yang pada akhirnya Yudu Gang posisi